Tuhan memiliki visi menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan antropo-ekosentris dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Najaruddin Butar-Butar, sarjana pendidikan agama Islam. Saya adalah seorang guru Al-Quran Hadis di MTS Al-Wasliyah Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljabat 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sedempuan dengan nomor NIM 25211020018. Maka pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026 saya akan melaksanakan UKIN ataupun uji kinerja dengan tema Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Semoga pembelajaran ini dapat menyenangkan dan dapat diterima oleh semuanya, terkhususnya kepada Bapak Ibu dosen penguji. Syukran katsir, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mualim semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak mualim semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Bisa pimpin doa. Baik, untuk anak-anak mualim semuanya, untuk mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berselawat. Allahumma, 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil quradu wa tuqarru bihil hawaidu wa tunadu bihil hawaidu
وحسن الدين ويستسقى الغمام بالوعد الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس ونفس بعذاب كل معلوم الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik anak-anak mualim semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mualim ingin memeriksa kehadiran. Nah, mualim panggilkan dulu ya. Aldin, adik. Anissa Syifa, Anugerah ini nggak hadir. Kemana dia? Sakit. Arif Maulana, ya. Arman Maulana, Asyifa Ramadhani, Asyifa Jahra, Ajahwa Kinara, Badrika Fatih Purnama, Chotima, Davi Hamadi, Dinda Kirana Putri, Zaki Ajahra, ya. Fabio Nijam, Farah Aridin Badawi, Firdaus Jubair, Jihan Nurfiana, Kaila, Adila Fikri, Muhammad Faujan, Muhammad Jahran, Najwa Andriani, Nugi, Rahma Ibtisama, Soleh, Sonia Sela Indriani. Baik, untuk anak-anak mualim semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran kita, mualim harapkan jaga perhatian. Yang tak pakai peci, baguskan pecinya. Yang dasinya agak-agak mencong sedikit, rapikan. Yang perempuan anak jilbabnya, dah rapi semua. Baik, untuk meningkatkan cinta kita dengan tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak mualim semuanya diharapkan berdiri sejenak. Baik, untuk anak mualim semuanya diharapkan duduk kembali. Baik, anak-anak mualim semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni ada
4 poin tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama itu nanti muallim akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Ketiga, mengidentifikasi contoh penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai wujud pengamalan ajaran Islam. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham, Tom? Sebelum masuk ke tema pembelajaran yang ingin muallim sampaikan terlebih dahulu, yakni ada satu amalan yang mana amalan ini hukumnya cuma wajib, tidak sunnah. Ada yang tahu? Apa itu? Sholat. Bisalah sholat. Sholat wajib. Pun sholat juga ada sunnahnya kan? 70%. Tetapi ada lagi satu amalan yang hukumnya cuma wajib, tak ada sunnah. Apa itu? Menuntut ilmu. Tahu dalilnya? Tolong bacakan. Iya. Yang artinya menuntut ilmu. Baik anak-anak muallim yang muallim sayangi, pada hari ini kita mempelajari tentang Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidup. Akan tetapi sebelum kita masuk ke tema kita terlebih dahulu, muallim ingin bercerita sebentar. Yakni Al-Quran, ini muallim pegang Al-Quran ya. Al-Quran ini terdiri berapa ayat? Ada yang tahu? Dalam Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Ya betul, tangan dulu ya. Di dalam Al-Quran ini terdiri 6.666 ayat. Pun sebagian ulama ada yang berpendapat, ada yang kurang dari itu, pokoknya ada yang lebih. Kemudian mau nanya lagi, di Al-Quran ini ada berapa surah? Berapa? Iya, 114 surah. Tangan tuh dia dulu. Baik, yang mana kita ketahui surah pertama itu adalah surah Al-Fatihah, yang artinya pembuka. Kemudian mau nanya lagi, di Al-Quran ini terdiri berapa juz? 30 juz. Oke, lanjut. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, ya, dan isinya menjadi sumber utama ajaran Islam. Apa kedudukan Al-Quran? Al-Quran itu kedudukannya sumber hukum Islam yang pertama, yakni pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosial, bermasyarakat, petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah pengertian Al-Quran. Paham, Tum? Lanjut. Pengertian hadis. Sini boleh tulis pengertian hadis. Hadis itu adalah perkataan baginda Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Ya, hadis ini berfungsi sebagai apa, muallim? Yakni penguat ajaran Islam, menguat ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Apa sih kedudukan hadis? Sini muallim tulis kedudukan hadis yakni sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mana yang bersifat tak paham, maka hadislah yang kedua memahamkannya. Paham? Ini pengertian hadis. Lanjut. Fungsi Al-Quran dan hadis. Ini ada fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Ya, ada 4 yang menulis. Pertama, sebagai petunjuk hidup dalam menentukan mana yang salah, mana yang benar. Kedua, sebagai sumber hukum Islam. Ketiga, sebagai pedoman akhlak dan bersikap dan berperilaku. Keempat, sebagai rahmat dan solusi atas permasalahan kehidupan. Inilah fungsi Al-Quran. Ada 4 menulis. Paham, Tum? Lanjut.
Kemudian, apa sih contoh penerapan Al-Quran hadis itu mualim dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada mualim tulis di lingkungan sekolah. Ada mualim tulis juga di lingkungan rumah. Contoh di lingkungan sekolah, yakni datang tepat waktu dan mentaati peraturan sekolah. Itu kadang-kadang kita ada juga yang masih terlambat. Datang masuk 7.15, datang kita jam 7.20. Nah, itu kan tidak menerapkan Al-Quran dan hadis. Nah, maka ketika sekolah itu ada aturan masuk 7.15, maka kita datang sebelum 7.15. Nah, apalagi mualim bersikap jujur saat mengerjakan tugas. Bersikap jujur dan mengerjakan kejadian ini banyak mualim lihat. Contoh di mana mualim? Ketika ujian semester maupun mid, masih ada juga yang ngopek. Nah, itu nggak mencerminkan Al-Quran hadis. Kalau mau mencerminkan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, nah, kita contoh, ketika ujian sekolah, jangan mengopek. Tahu? Kemudian, menghormati guru dan teman-teman. Apa yang dikatakan mualim, dengarkan. Tak boleh kita kuatkan suara kita daripada mualim, ya, guru kita. Karena kenapa? Guru itu adalah orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Tahu? Yang kedua, di lingkungan rumah kita. Pertama itu patuhlah kepada orang tua. Ingat anak-anak mualim, membilangkan ahajat pun tak boleh kita kepada orang tua kita. Ya. Kemudian kalau disuruh emak kita, ayah kita membersihkan rumah, kita kerjakan. Ini ada pemulat, membantu pekerjaan rumah. Ketiga, bertutur kata sopan kepada orang tua. Jadi jangan kita di sekolah itu aja sopan, di rumah itu pun kita harus sopan, tata krama. Paham? Baik, lanjut. Di lingkungan masyarakat, membuat menjaga kerukunan dan toleransi. Terus tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain. Kemudian gemarlah bersedekah dan membantu sesama. Jadi kalau orang yang nggak gemar sedekah, kuburannya sempit. Nah, maka royalkan kita bersedekah. Nah, kemudian terakhir, nilai-nilai utama yang diajarkan dalam Al-Quran itu ada 4. Di situ ada kejujuran, ada disiplin, ada tanggung jawab, dan kasih sayang atau keadilan. Paham? Baik anak-anak mualim semuanya, tadi mualim sudah menjelaskan apa pengertian Al-Quran dan hadis, apa sih fungsinya, apa sih keutamaannya. Baik, ini sudah masuklah kita pembelajaran kelompok. Udah disusun semua bangkunya? Nah, satu kelompok minimal 5 orang ataupun 4 atau 6, nggak apa-apa. Ada berapa kelompok ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ini ada mualim kasih tugas. Kertas ini nanti kalian remukkan sama-sama teman-teman. Nah, menurut penjelasan mualim yang baru sampaikan tadi. Remukkan, tulis. Nah, nanti mualim panggil satu kelompok 1 orang. Paham? Ini kelompok berapa ini? 1. Diskusikan. Kelompok ini 2. Diskusikan. Mana kelompok 3? Diskusikan ya. 4. Diskusikan. 5. Baik, kerjakan bersama teman-temannya. Nah, tulis. Nah, jangan kalian kerjakan. Berdiskusi. Nah, berdiskusi. Mana pulpenmu? Ambil pulpenmu. Jangan bawa pulpen. Bukunya, keluar bukunya. Dipahami apa sih pengertian Al-Quran yang hadis, apa sih fungsinya, pahami. Bagusan PC-mu nih. Boleh kasih waktu sekian menit ya. Nah, diskusikan. Belum siap kan? Belum. Satu udah siap, belum ada. Nah, remukkan dulu, remukkan. Nah, jangan bercerita. Nah, jangan menggosip.
Sudah yang siap? Sudah? Kelompok berapa sudah siap? Kelompok 3. Ah, mana kelompok lain? Kelompok 3 luar biasa itu, pintarnya. Mereka sudah siap. Kelompok 5 sudah siap? Udah? Bagus. Sudah 2 kelompok siap? Kelompok 1 sudah siap? Udah. Kelompok 2? Sudah siap. 3? 4? Udah? Ah, alhamdulillah. Baik, anak-anak mualim semuanya. Mualim panggilkan dari kelompok 1, ya. Coba pilih kawan-kawannya mana yang bisa menjelaskan dari hasil pemateri paparan mualim tadi. Mualim mau dari kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 dulu. Nah, jelaskan apa yang kalian diskusikan tadi. Dengarkan ya. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kuat sedikit suaranya ya, Nak. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk, pedoman dan mukjizat yang berupa ibadah dan dibaca. Itu aja. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Nah, dulu. Ada lagi? Mau panggilkan dari kelompok 5 dulu. Ada 5? Ayo. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang Al-Quran dan Hadis. Jadi Al-Quran berasal dari kata Qur'an yang berarti bacaan yang dibaca. Secara istilah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis dalam pusat, diriwayatkan secara mutawatir atau turun-menurun dan dibaca merupakan ibadah. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan secara istilah, maknanya mengikuti ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fungsi Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran berfungsi sebagai sumber wahyu dan bersifat global. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas lengkap dari isi Al-Quran. Dan hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik anak-anak mualim semuanya. Tadi kita sudah berdiskusi. Setelah maju satu kelompok perwakilan, sudah bagus jawaban dari kelompok-kelompok masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, agar kita tak bosan, mualim punya senam biar rileks badannya. Nah, coba berdiri semua. Berdiri semua. Bisa berdiri. Mualim punya game. Yang gamenya tepuk semangat. Depan semua. Oke? Udah semua? Ayo. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Tangan dulu semua. Nah, bukan mualim kembali duduk tempatnya masing-masing. Baik, mualim ingin menyimpulkan tentang hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasannya tentang Al-Quran dan hadis sebagai tujuan umat Islam, sebagai pedoman hidup umat Islam. Adapun kesimpulannya, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup utama bagi umat Islam. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, manusia akan memiliki arah hidup yang jelas, berakhlak mulia, dan mampu menjalani kehidupan dengan baik serta seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Jadi anak-anak mualim, kita jangan terpisah dari Al-Quran dan hadis. Berapa banyak manusia mereka nggak berpegang Al-Quran dan hadis.
Contohnya kayak mana? Pejabat kita, ya kan? Yang halal pun bisa diharamkan, yang haram pun bisa dihalalkan. Korupsi. Kenapa itu bisa terjadi, Mualim? Karena mereka tidak berpegang Al-Quran dan hadis. Paham, Tom? Baik, anak-anak Mualim. Tadi sudah Mualim simpulkan tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman umat manusia. Kemudian Mualim mau 3 orang refleksi. Apa yang mendapatkan hal yang menarik di dalam hatimu ketika sudah mempelajari Al-Quran dan hadis? Ada yang bisa? Tuliskan. Oke, apa bacanya? Disiplin ketika masuk sekolah. Bagus, berarti dia udah paham, ya. Tepuk tangan untuk dia dulu. Jadi, disiplin ketika masuk sekolah. Jadi, kita sudah belajar Al-Quran dan hadis. Jadi, jangan lagi ada yang terlambat ketika masuk pagi, ya. Kita di sekolah masuk 7.15, datanglah jam 7 sebelum 15. Baik, betul? Ada lagi yang bisa? Boleh, tulis. Apa itu? Jujur dan jangan pernah mencontek. Tangan tuh dia. Keren. Baik, jujur dan jangan pernah menyontek. Jadi mau kalau nanti ujian semester, jangan ada lagi. Kita sudah belajar Al-Quran dan hadis sebagai umat, sebagai pedoman hidup kita. Ketika ujian, jujur, jangan pernah mengopek lagi. Time tuh? Satu orang lagi lah. Ada yang bisa? Boleh. Apa itu? Ini semoga mulai paham, ya. Al-Quran sebagai pegangan umat Islam. Sudah paham tentang pengertian, fungsinya, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Paham itu, ya? Baik, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk kelak nanti apa yang mau sampaikan ini. Baik, untuk minggu depan pembelajaran kita tentang yang ini tentang membaca dan menulis Al-Quran dan Al-Quran. Jangan lupa baca, ya. Minggu depan, ya. Baik, anak-anak muallim semuanya, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, doa kifaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.